Proses pencarian korban longsor di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat dihentikan sementara karena cuaca buruk. Sementara itu di Bawean sempat terjadi disinformasi terkait akan adanya tsunami di wilayah Kampung Muara, Kecamatan Sangkapurna. Untuk informasi terkini kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Rifki Nafis dari Kabupaten Bandung Barat dan ada Belinda Firda dari Pulau Bawean, Jawa Timur. Kita akan ke Rifki terlebih dahulu. Rifki, kapan pencarian korban akan dilanjutkan kembali? Selamat sore Egan dan juga pemirsa. Memang tim SAR gabungan berharap untuk besok yang merupakan hari keempat pencarian korban hilang ini dapat kembali dilanjutkan prosesnya di TKP ataupun titik terjadinya longsor. Karena untuk hari ini seluruh proses pencarian korban hilang di titik longsor untuk sementara dihentikan. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Seksi Operasi dan juga Siaga Kantor SAR Bandung, Supriyono, yang menyebut perkembangan cuaca dan juga kondisi di lapangan tidak memungkinkan untuk dilakukannya proses pencarian di hari ketiga ini. Dan keputusan ini pun diambil seusai tim SAR gabungan yang turun ke lapangan dalam memeriksa, didampingi juga dengan K9 dan juga drone, menilai bahwa kondisi di lapangan tidak aman ataupun berbahaya bila mana tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian hari ini. Karena di hari sebelumnya pukul 17 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, TKP ataupun titik lokasi terjadinya longsor ini diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sehingga pada pagi tadi setelah melakukan proses penilaian akhirnya diputuskanlah bahwa hari ini sepenuhnya proses pencarian dihentikan. Adapun penemuan korban terbaru yaitu korban kelima itu terjadi di lokasi yang berbeda dari titik longsor atau sekitar 15 km karena terbawa sungai dan sampai di Waduk Siguling. Sehingga memang bukan ditemukan di titik longsor yang saat ini aksesnya ditutup untuk siapapun kecuali petugas yang akan memeriksa area ataupun lokasi di titik longsor tersebut. Dan memang kalau kita perhatikan saat ini cuaca juga semakin sore semakin memburuk. Kita perhatikan selain kondisi awan yang mulai menggelap, kami juga sudah mendengar suara gemuruh dari kejauhan yang memang ini merupakan tanda yang tadi dikonfirmasi oleh tim SAR gabungan bahwa cuaca sepertinya tidak akan mendukung. Yang mana bila mana pencarian tetap dilanjutkan akan berbahaya bagi tim SAR gabungan itu sendiri dan berpotensi menyulitkan bila dipaksakan untuk menemukan korban yang hilang di titik longsor tempat kami berada saat ini di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Dan dengan demikian juga tim SAR gabungan dan seluruh stakeholder yang terkait berharap bahwa untuk besok yang merupakan hari keempat pencarian korban hilang akibat longsor Cipongkor Kabupaten Bandung Barat ini, cuaca dapat kembali mendukung ataupun cerah agar tim SAR gabungan ini dapat kembali melanjutkan proses pencarian korban yang hilang. Yang saat ini artinya menyisakan 5 korban lagi yang harus segera ditemukan oleh tim SAR gabungan setelah terakhir pada hari ini pagi tadi sekitar pukul 8.30 ditemukan kembali korban kelima, dan di hari pencarian kedua tim SAR gabungan berhasil menemukan 4 korban pertama di area ataupun titik longsor tempat kami berada saat ini. Dan untuk sementara demikian Egan yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Dari Kabupaten Bandung Barat kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya di Bawean. Belinda, bagaimana disinformasi soal akan terjadinya tsunami ini bisa tersebar dan bagaimana kondisi terkini pasca gempa di sana? Iya, Gan dan pemirsa, saat ini saya sedang berdiri tepat di mana ketika hari Jumat lalu saat terjadi gempa susulan di jam 15.55 waktu Indonesia Barat sempat digenangi air laut sekitar 10 cm. Dan memang kalau kita lihat mungkin perkiraannya setinggi ini dan seluruh tanah di sini mengalami keretakan 5 hingga 10 cm dan juga rumah warga ini mengalami keretakan dan tanahnya ambles. Kalau kita lihat
lihat dari sisi timur belakang rumah ini hanya berjarak sekitar 50 meter dari laut. Nah, hal ini yang akhirnya menyebabkan banyaknya air yang akhirnya merendam kampung Muara ini dan tersebar bagaimana disinformasi ini akan terjadi tsunami karena kepanikan warga, banyak air yang keluar dari halaman rumah dan juga dari dalam rumah. Nah, kalau kita bisa lihat juga ini terjadi keretakan dinding rumah ya, ini memang terlihat tidak terlalu parah. Namun jika kita melihat lebih dalam, ini di bagian dalam rumah ini terlihat miring dan tanahnya sedikit turun. Untuk gambaran bagaimana situasi di hari Jumat, kita akan tanya keterangan warga yang saat itu ikut panik dan berusaha menyelamatkan diri. Pak Syafi'i, boleh geser sedikit? Bapak, boleh digambarkan waktu itu di hari Jumat bagaimana kepanikan warga dan bagaimana air ini keluar dari halaman rumah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Muhammad Syafi'i, salah seorang tokoh masyarakat di sini. Memang yang membuat warga panik itu setelah terjadi gempa sore itu yang sangat dahsyat. Tanah ini banyak yang retak-retak semua, sehingga dari dalam tanah itu muncrat keluar air semua. Jadi semua kampung ini, halaman-halaman rumah, bahkan dari sebagian rumah itu ada yang keluar dari tehel rumah itu airnya. Jadi warga panik, karena di sini dekat dengan laut, takut katanya terjadi tsunami gitu. Jadi warga berhamburan mencari dataran tinggi yang jaraknya sampai 1 kilometer lebih dari sini. Ya gitu mungkin, Pak. Terus untuk rumah Bapak sendiri bagaimana kondisinya, Pak? Dari rumah Bapak, dari rumah saya sendiri tadi itu kemarin siang itu sudah ada tim survei, tim ahli yang dari pusat katanya ke Bawean itu mendata rumah saya itu dalam kategori rusak berat. Pokoknya di deretan sini itu semuanya dimasukkan kategori rusak berat katanya. Terima kasih Pak Syafi'i keterangannya. Jadi Egan dan pemirsa, memang di wilayah saya berdiri ini di Kampung Muara berada di Kecamatan Sangkapura menjadi satu wilayah yang saat itu tersebar dengan cepat akan adanya tsunami, dan ini disebabkan karena kepanikan warga sehingga saling bertutur antar keluarga bahwa air sudah mulai keluar di dalam rumah, kemudian di halaman rumah. Nah, hal ini yang akhirnya menyebabkan disinformasi akan terjadi tsunami ini tersebar di wilayah Kampung Muara. Sementara untuk update kondisi saat ini, warga sudah mulai tenang, dan walaupun tadi siang sekitar pukul 13.37 waktu Indonesia Barat sempat terjadi gempa susulan berkekuatan 4,1, dan waktu itu saat saya sedang berada di rumah sakit sempat menyebabkan kepanikan karena memang untuk pelayanan di rumah sakit, satu-satunya rumah sakit tadi sempat saya meninjau di sana, ada seluruh pelayanan dilaksanakan di luar bangunan rumah sakit itu sendiri dan sempat terjadi kepanikan. Namun kini sudah mulai beradaptasi dan ada pengalihan fungsi ruangan untuk mengevakuasi pasien yang ada di sana. Sementara untuk bantuan ini memang diinformasikan oleh camat setempat bahwa saat ini masih terus dinantikan tambahan logistik yang nantinya jadwalnya akan dikirimkan pada esok hari, dan diharapkan bantuan yang akan datang ini bisa mengcover untuk warga terdampak yang jumlahnya sekitar lebih dari 33.000 tersebar di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Tambak dan juga Kecamatan Sangkapura. Harapannya dari warga sudah tidak ada lagi gempa susulan dan ada penanganan cepat dari pemerintah terkait khususnya untuk pendistribusian logistik secara merata sehingga seluruh warga terdampak bisa mendapatkan bantuan logistik. Sementara itu laporan dari Bawean, kembali ke studio, Egan. Terima kasih atas informasinya dari lokasi bencana. Ada Belinda Firda langsung dari Bawean, Jawa Timur, dan sebelumnya ada Rifki Nafis langsung dari Kabupaten Bandung Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.